Oke, salam. Selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, ya kita masih tetap bernapas, masih kuat di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapkanlah hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dan sebelum itu saudara, marilah kita belajar. Marilah kita belajar untuk memberi hati kita, memberi diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena roh yang ada pada kita, roh yang ada pada orang yang percaya akan mengalahkan roh jahat. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-43 hingga 45. Tajuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kembalinya roh jahat. Dan firman ini saya ambil tema daripada roh jahat kembali kepada orang yang tidak berdoa. Haleluya. Ya, sudah dapat saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu lewat kata-kata bicara, ucapan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah lahir daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau membuka telinga, tingkap-tingkap hati rohani kami Tuhan untuk mendengar dan menerima firman ini. Baik dia tajam seperti padang bermata dua, baik dia sesuatu firman yang terus mengenakan kami, biar kami terima itu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Dan mari kita lihat sekali lagi di dalam Matius pasal 12 ayat 43 hingga 45. Ayat 43 saya akan baca di sini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ya, yang ke-4. Lalu ia berkata, ini perkataan daripada iblis, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi juga teratur. Ayat yang terakhir. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Firman Tuhan hari ini menjelaskan, menekankan kita bahwa pentingnya ada roh Kudus ataupun roh berkuasa di dalam tubuh kita, agar kuasa dan roh-roh udara, roh-roh dunia, roh-roh jahat tidak akan dapat memasuki dan tinggal di dalam kita. Makanya dengan tema yang saya katakan tadi sebentar, saudara dikasihi Tuhan, roh jahat kembali kepada orang yang tidak berdoa. Nah, di sini ada 3 poin yang saya ambil di sini adalah 1, roh jahat ingin kembali kepada orang yang pernah dirasukinya. Roh jahat akan kembali. Karena saudara, apabila roh jahat itu diusir kepada orang yang telah didoakan dan orang yang telah diusir oleh pendeta ataupun gembala, ya, pastor,
mengusir roh jahat kepada orang kerasukan itu. Bahkan orang itu, selepas itu, orang yang tadi itu adalah tidak mengambil barang. Maksud saya, dia tidak akan berdoa. Susulan, tidak ada susulan. Dan tidak ada doanya kembali. Dan tidak ada respon datang beribadah. Dan di sana saudara, iblis ataupun roh jahat itu memiliki kesempatan. Ya, memiliki kesempatan untuk datang kembali kepada orang yang pernah dirasukinya. Dan poin yang kedua adalah roh-roh jahat boleh kembali kepada orang yang tidak beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Nah, ingat saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita lalai, jangan kita abaikan kekuatan Tuhan. Sudah kita bebas dari kerasukan tadi, bebas dari penderitaan tadi. Bahkan kita tidak bersandar kembali kepada Tuhan, tidak berbalik kepada Tuhan, tidak datang beribadah dan mengharapkan pastor, mengharapkan pendeta untuk mendoakan kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, roh jahat akan kembali kepada Anda, kepada kamu, kepada kita, jika kita mengabaikan doa dan firman Tuhan. Haleluya, katakan amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah roh jahat tidak boleh kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-48. Lalu ia berkata, kata iblis ini, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Maksudnya di sini bukan dia melihat orang itu bersih, suci, kudus dan roh jahat itu masuk. Tidak. Jangan salah pemahaman dan jangan salah tafsiran saudara. Ini berarti rumah itu kosong. Rumah itu tidak berpenghuni. Rumah itu bersih, tersapu dan teratur. Itu adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak membaca firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di dalam tubuhnya. Tidak ada firman Tuhan di dalam rohnya, pribadinya. Dan tidak ada pujian penyembahan di dalam mulutnya. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati sedemikian. Dan poin yang ketiga tadi yang saya katakan, roh jahat tidak boleh kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. Nah, puji Tuhan. Kalau hati kita, kalau tubuh kita, jiwa roh kita dipenuhi, dilimpahi oleh Roh Kudus, maka apabila datangnya iblis, roh jahat itu untuk melihat, ya, untuk datang melihat orang itu, bahkan orang itu tidak seperti tin kosong, dia berisi dan tidak akan berani masuk. Dan dia melihat kuasa Allah, pujian dan penyembahan, firman Tuhan ada di dalamnya, doa dan puasa ada di dalamnya. Maka roh iblis, roh jahat itu tidak akan masuk kembali dan keluar mencari tempat yang lain. Saudara, iblis licik seperti apa ya? Dia seperti singa, senantiasa ada di sekitar, sekeliling kita, mengong-ngong untuk mencari mangsa. Begitulah iblis. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengabaikan doa kita. Jangan kita lupa membaca firman Tuhan untuk kekuatan Allah, untuk kekuatan Roh Kudus kepada hidup kita.
biar kita memiliki Roh Kudus, biar kita memiliki kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa Allah untuk mengusir roh jahat. Saudara, ini kasih Tuhan. Sebagai satu ilustrasi tim kosong, ya, sebuah tim kosong. Ada satu tin kosong. Tin kosong seperti tin roti ya, biskut. Dan apabila dia ada isi, kita pukul, kita ya gendang, tin itu bunyinya mendap, bunyinya tidak kuat dan dia berisi. Tetapi lihat tin kosong, apabila kita pukul ataupun gendang, suaranya wah. Boleh dikatakan satu kampung Camko kuat suaranya, karena tin kosong itu tidak ada isinya. Dan begitu rupanya dengan manusia, suaranya kuat, ya, suaranya, teriakannya bukan alang-alang, tetapi tidak beriman, tidak membaca firman Tuhan, tidak ada roh Allah, tidak ada Roh Kudus. Begitulah firman Tuhan hari ini, saudara kasih Tuhan. Dan untuk penguat di dalam firman ini, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, milik kita, saudara. Diri kita bukan milik kita. Tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita inilah milik Tuhan. Dan apapun yang kau perbuat, serahkan dahulu kepada Tuhan. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu. Karena apa yang kita perbuat dalam diri kita, apa yang kita perbuat dalam tubuh kita, baik itu pekerjaanmu, baik itu pelayananmu, berdoa, minta tuntunan, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan. Haleluya. Itu ada yang Tuhan inginkan kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dan kesimpulannya, saudara yang kasih Tuhan, hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh memampukan kita menangkis berbagai serangan, halangan oleh roh-roh dunia. Kalau kita memiliki roh, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita dipenuhi, dilimpahi oleh Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa ilahi, maka roh-roh di udara, roh-roh jahat tidak akan masuk dan tidak akan merasuki kita lagi, dan tidak akan kembali kepada tubuh kita. Karena tubuh kita ini bait Allah, bait suci Allah. Haleluya. Terima kasih karena pendengaran saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang singkat, dan biarlah firman ini memberi kita satu contoh, ya, ilustrasi seorang yang benar-benar di hadapan Tuhan dan tidak menjauhi dari Tuhan. Jangan kita menjauhi ibadah kita di dalam Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya serahkan semuanya ini kepada kuasa ilahi. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.